Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Febriana Della dengan NPM 23170166. Baik, di sini saya akan membuat video penjelasan UTP AI Responsi. Mohon maaf sebelumnya karena sedikit berisik, saya sedang di luar. Baik, jadi penjelasannya di sini. Sumber dataset ini saya ambil dari Kaggle. Ini di sini. Nah, dataset ini sering digunakan untuk analisis dan prediksi dalam bidang literasi dan preferensi pembaca terhadap buku-buku tertentu. Nah, di sini sedikit video deskripsi singkatnya. Dataset ini berisi tentang informasi mengenai buku-buku yang ada di situs Goodreads, termasuk rating, jumlah review, genre, dan lainnya. Nah, total terdapat lebih dari 50.000 data buku dengan beberapa atribut penting. Antara lain, yang pertama yaitu ada book ID. Nah, ID ini ID unik untuk setiap buku. Kemudian titel atau judul buku. Author itu untuk nama penulis buku. Average rating itu rata-rata rating yang diberikan oleh pengguna Goodreads. Kemudian page, ini jumlah halaman dalam buku. Rating counts itu jumlah total rating yang diberikan oleh pengguna. Text review count atau jumlah review teks yang ditulis oleh pengguna. Language code ini untuk kode bahasa bukunya itu seperti apa. Kemudian publication date, yaitu tanggal publikasi buku. Kemudian publisher atau nama penerbit buku, dan kategoris untuk genre atau kategori buku, misalnya seperti fiction, romance, atau thriller, dan lain-lain. Tujuan dari clustering ini nih, pengguna dataset ini bisa bermacam-macam tergantung konteksnya. Contohnya, clustering buku berdasarkan genre dan rating. Nah, ini untuk mengetahui kelompok-kelompok buku yang populer dalam genre tertentu. Kemudian rekomendasi buku dengan memahami rating dan jumlah review. Sistem bisa memberikan rekomendasi buku yang relevan ke pengguna. Kemudian analisis popularitas penulis. Dengan pengelompokan berdasarkan penulis dan jumlah review, kita bisa melihat siapa saja penulis yang paling diminati. Nah, tren genre dari tahun ke tahun dengan memanfaatkan data publication date dan kategoris. Kemudian tahapan atau alur. Nah, di sini kita import library. Itu ada Pandas SPD, MPS. Nah, inilah bisa kita lihat. Kemudian processing data. Jadi menghapus kolom teks yang tidak relevan untuk book title. Kemudian mengubah data string menjadi numerik atau num ratings. Nah, label encoding untuk other names. Lalu standarisasi feature atau Avenger rating dan num settings. Kemudian implementasi genetic algoritma. Nah, GA ini digunakan untuk memilih nilai K terbaik. Kemudian fitness function itu menggunakan inertia atau total jarak antara data dengan pusat cluster. Lalu evaluasi tiap generasi ditampilkan. Kemudian setelah selesai dipilih nilai K dengan skor terbaik. Nah, sini guys. Nah, ini dia. Ini ambil K terbaik dari hasil GA-nya ini. Nah, hasil terbaiknya ini dia muncul jumlah hasil terbaik K sama dengan 10. Lalu yang ketiga itu pembuatan dan evaluasi model. Jadi model K-means-nya itu dibangun ulang dengan K terbaik dari GA. Itu evaluasi akhir menggunakan Self-Settle Score. Kemudian visualisasinya konvergensi nilai fitness per generasi. Kemudian scatter plot hasil clustering berdasarkan rating dan jumlah review. Nah,
Kemudian hasil visualisasi dan evaluasi model. Ini dia guys. Bisa kita lihat sama-sama. Ini yang pertama visualisasi konvergensi genetik algoritma atau GA. Nah di sini dia menghasilkan gambar seperti ini. Dia ini konversi dari GA, yaitu filter score per generasi. Kemudian yang kedua itu visualisasi clustering. Nah dia ini hasil clustering bukunya seperti ini. Bisa kita lihat sama-sama. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi genetik algoritma atau GA ini bekerja dengan melakukan proses evolusi secara bertahap untuk menemukan nilai K terbaik pada algoritma K-means. Nah, proses ini membuat penentuan jumlah klaster menjadi lebih otomatis dan efisien, tanpa harus mencoba satu persatu secara manual. Nah, dalam percobaan ini, GA digunakan untuk menentukan jumlah klaster terbaik atau K pada data dari Goodreads berdasarkan kombinasi future average rating dan number of ratings. Hasil terbaik diperoleh pada K atau base, jumlah klaster optimal berdasarkan inertia terkecil. Sebagai fitness function, digunakan inertia atau total jarak antar data dengan pusat cluster. Semakin kecil nilainya, semakin baik pengelompokan data. Nah, hasil clustering menunjukkan bahwa buku-buku dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti buku yang populer dan disukai seperti rating tinggi dan banyak review. Nah, kemudian buku yang kurang dikenal tapi berkualitas, dan buku dengan rating rendah dan interaksi rendah. Walaupun hanya menggunakan 2 feature, cluster sudah mulai melihat dengan jelas ini wajar terjadi pada real world dengan kompleksitas terbatas, tetapi tetap memberi insight yang berguna untuk rekomendasi dan analisis pasar. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.